Halo guys, ketemu lagi dengan saya Bara Yudhistira. Oke, hari ini kita akan membahas kaitannya dengan hand sanitizer. Jika kita lihat beberapa bulan terakhir, kebutuhan hand sanitizer seiring dengan merebaknya pandemi corona semakin meningkat. Nah, dari situ mungkin banyak pertanyaan, sebenarnya hand sanitizer itu yang asli ataupun yang palsu seperti apa sih? Nah, itu yang perlu kita jawab, karena kalau kita lihat sekarang banyak sekali hand sanitizer yang diproduksi secara mandiri. Nah, tentu itu harus kita pastikan terlebih dahulu. Ini bukan saya menambah kekhawatiran atau tidak, tapi intinya kita berusaha untuk meyakinkan diri sendiri agar hand sanitizer yang kita gunakan itu bisa bekerja secara efektif. Oke, ada pertanyaan, hand sanitizer itu yang asli cair atau gel sih? Kalau kita lihat di media sosial, atau ada juga yang bertanya, hand sanitizer alkoholnya pakai 70% atau 90% sih? Nah, itu yang sering mungkin menjadi pertanyaan di benak kita. Nah, untuk menjawab itu mari kita bahas secara spesifik terkait dengan hand sanitizer, khususnya hand sanitizer yang kita produksi secara mandiri. Jadi kita hanya membahas yang diproduksi secara mandiri, bukan yang pabrikan. Kalau pabrikan itu sudah ada standarnya dan itu sudah terkontrol, saya kira. Jadi kita harus memastikan kaitannya hand sanitizer yang dijual atau diproduksi dari produksi mandiri. Oke, yang pertama adalah yang harus diketahui, hand sanitizer mempunyai formulasi khusus. Sebenarnya formulasi yang bisa menjadi acuan kita untuk memproduksi hand sanitizer itu dari WHO. Jadi WHO itu sudah mengeluarkan panduan, yaitu judulnya Guide to Local Production WHO Recommended Hand Rub Formulation. Jadi itu sebenarnya bisa kita jadikan rujukan formula untuk membuat hand sanitizer secara mandiri. Adapun isinya itu ada etanol 96% atau isopropil alkohol 99,8%, kemudian ada hidrogen peroksida 3%, ada gliserol 98%, dan air destilasi, atau bisa juga menggunakan air dingin yang tentunya sebelumnya sudah dididihkan atau dipanaskan. Nah, kita bahas terlebih dahulu kaitannya fungsi dari masing-masing bahan tersebut. Oke, yang pertama adalah etanol atau isopropil alkohol. Ya, kalau kita tahu alkohol sendiri ini sebagai antiseptis atau antiseptik yang bisa membunuh mikroorganisme. Jadi itu sudah jelas ya. Kemudian ada hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini sebenarnya tujuannya untuk membunuh atau menginaktivasi bakteri atau mikroorganisme yang dimungkinkan masuk atau ada dalam larutan hand sanitizer tersebut. Jadi intinya itu. Jadi meskipun hand sanitizer untuk mensterilkan tangan, bisa jadi malah hand sanitizernya yang terkontaminasi, makanya digunakanlah hidrogen peroksida ini. Nah, yang ketiga adalah gliserol. Nah, ini kaitannya dengan merawat kulit atau menjaga kelembaban kulit, karena kita tahu sendiri kalau kita menggunakan alkohol ada beberapa orang yang sensitif ataupun bisa menyebabkan iritasi kalau hanya digunakan bahan hanya alkohol saja. Kemudian yang terakhir adalah air destilasi atau air yang sudah dididihkan. Ya, tentunya itu sebagai pelarut untuk hand sanitizer tersebut. Nah, itu kaitannya dengan formulasi yang dikeluarkan dari WHO. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri itu sudah dikeluarkan juga formulasi yang dikeluarkan oleh BPOM, yaitu kalau kalian searching bisa searching dengan judul Surat Edaran Nomor KP 11.01.28303/2014 tentang pembuatan hand sanitizer dalam upaya mencegah corona, yang dikeluarkan oleh BPOM, yang kurang lebih sebenarnya isinya sama dengan apa yang direkomendasikan dari WHO.
yang kita bahas tadi di atas. Itu yang harus kita cermati. Jadi harus tahu formulasi yang digunakan. Oke, kesimpulannya adalah kalau kita menggunakan hand sanitizer yang bukan pabrikan, yang diproduksi oleh sendiri, yang harus dipastikan ada dua hal. Yang pertama adalah penggunaan formula. Jadi nanti tanyakan kepada yang memberi atau menjual, sebenarnya formula yang mereka gunakan itu referensinya mengacu ke mana. Kemudian yang kedua adalah kaitannya siapa yang memproduksi. Artinya ini menyangkut kredibilitas dari institusi tersebut. Yang notabene keduanya bermuara pada efektivitas dari hand sanitizer yang diproduksi itu sendiri. Jadi bukan bermaksud mengatakan ini palsu atau asli, tetapi yang harus kita tekankan sebenarnya adalah kaitannya dari efektivitas hand sanitizer tersebut dalam membunuh mikroorganisme, dalam hal ini virus juga, atau virus corona yang sedang berkembang saat ini. Sehingga ketika itu bisa dipastikan, kita bisa merasa lebih tenang ataupun lebih aman menggunakan hand sanitizer tersebut. Intinya itu, gunakan hand sanitizer yang sesuai standar. Intinya yang mau saya tekankan itu, dan jangan lupa berdoa. Oke, salam sehat untuk semua. Sampai berjumpa lagi di tema yang selanjutnya. Salam.